Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIA hari ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mana beliau merupakan alumni dari Teknik Mesin Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, untuk lanjutnya nanti kita kenalan ya sama Abang Arif ini. Tapi sebelum masuk ke perkenalan bersama tamu kita, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alfian Nurhaliza sebagai host pada podcast hari ini. Baik, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Abang dari jurusan apa dulu pada saat menjadi mahasiswa dan angkatan berapa? Iya, saya kuliah itu tahun 95 ya. Dulu namanya Fakultas Teknik. Ya, kalau sekarang kan FST kan? Iya. Ya, dulu saya masuk di Fakultas Teknik untuk prodi Teknik Mesin. Oke. Tahun 95 ya Bang ya? 95. Berarti sekitar sudah berapa tahun Bang sampai sekarang? Berapa tuh? 18 ya? 28 tahun ya. Iya, Kurang lebih 28 tahun beliau sudah menjadi alumni dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ya Bang ya. Oke, kalau boleh tahu lagi nih Bang, ya kan karena podcast tanya-tanya ya Bang ya, jadi ya. Kesibukan Abang sekarang itu apa Bang? Saya memulainya dari begitu lulus ya. Jadi begitu lulus, sebelum lulus saya lulus tahun 2000, tahun 99 saya udah mulai bekerja. Ya, diawali dari mengajar, kemudian tahun 2000 saya lulus, saya langsung bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di Bekasi. Sampai tahun 2005 itu saya pindah beberapa kali perusahaan. Ya, kemudian tahun 2005 saya memutuskan untuk menyimpan semua gitu, dokumen-dokumen kuliah, dan saya memilih berwira swasta. Sampai sampai hari ini. Ya, sampai hari ini saya berwira swasta di dua bidang yang berbeda. Yang satu konstruksi ini sesuai dengan backgroundnya, ya. Terus kemudian yang satu lagi di bidang kuliner. Sampai di situ rasanya masih belum, gitu ya. Kemudian saya juga sampai hari ini memfokuskan diri di akademi, gitu ya. Jadi saya pernah mengajar tahun 99 sampai 2006 itu saya pernah mengajar di SMK sambil bekerja, sambil bisnis. 2006 sampai 2009 saya mengajar di kampus ya, 2006 sampai 2009 gitu. Di UIA? Di UIA. Jadi tahun 2006 saya sudah mulai mengajar di UIA. Sampai tahun 2009. Tahun 2009 saya off karena krisis global. Perusahaan yang saya pimpin drop gitu, jadi saya harus fokus menjaga kondisi perusahaan ya, karena resiko PHK saat itu cukup tinggi, sehingga saya harus resign sesaat dari Asy-Syafi'iyah. Kemudian tahun 2015 saya dipanggil kembali ke Asy-Syafi'iyah, mengajar kembali sampai tahun 2017. Tahun 2017 saya off kembali sampai tahun 2020. Tahun 2020 saya dipanggil ke kampus kembali, tapi tidak untuk mengajar, untuk terlibat di 2021 di LP2I ya. Untuk menakodai LP2I. Itu statusnya belum menjadi dosen. Baru menjadi dosen di Asy-Syafi'iyah itu tahun 2022. Ya, Belum lama ya? Belum lama, tepatnya Oktober. Tapi mengajar dari bulan April. Hanya baru ditetapkan sebagai dosen tetap di Asy-Syafi'iyah itu Oktober 2022, tanggal 25 persis. Oke. Berarti kesibukan Abang sekarang ini selain punya wira swasta ya, perusahaan wira swasta, Abang juga mengajar. Mengajar. Ya, tapi kalau tidak salah selain di UIA, Abang juga mengajar di tempat lain ya? Iya, saya mengajar di Politeknik Negeri Polimedia. Politeknik untuk jurusan grafika. Tapi di jurusan grafika itu ada prodi yang namanya TPM, Teknik Perawatan Mesin. Nah, saya mengajar di situ 2 hari, Senin dan Jumat. Iya. Itu untuk di level politeknik. Ya, kalau di sini kan kita mengajar di universitas. Ya, di Jakarta saya mengajar di Politeknik Negeri untuk D3. Selain itu juga ada di
SMK. Oh Nah, iya. di SMK ya, saya maju di SMK Patriot itu untuk prodi TKR, teknik kendaraan ringan. Oke. Kira begitu. Berarti sekarang mengajar di 3 tempat sekaligus, Pak? Betul? Di 3 tempat. Iya, di 3 tempat sekaligus. Jadi guru SMK dan juga menjadi dosen ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali nih pengalaman beliau, kesibukannya sekarang ya. Tentunya kesibukan beliau sekarang ini tidak luput dari masa lalu pada saat menjadi mahasiswa nih ya Bang ya. Nah ya pastinya, karena sedikit gerangnya saya mendengar Abang ini cukup aktif pada saat dulu menjadi mahasiswa nih Bang. Nah kalau boleh nih sharing-sharing dong pengalaman organisasi pada saat menjadi mahasiswa dulu. Iya, dulu kalau untuk kita bisa terlibat ya di masa itu, jenjang karir itu betul-betul ya, nggak tahu dengan hari ini ya. Jadi saya terlibat sebelum masuk BEM, dulu namanya BEM, BEM bener, bukan BEM, apa ya, sempat jadi DEMA, sempat BEM, ya BEM lah gitu ya. Ya, sekarang BEM lah. BEM gitu lah ya. Nah, tapi untuk bisa masuk BEM tuh kita harus terlibat dulu di kepanitiaan gitu. Jadi nggak bisa ujung-ujung jadi pengurus BEM ya. Jadi saya terlibat banyak di kepanitiaan, kemudian baru masuk BEM, kemudian setelah itu baru boleh masuk himpunan. Ya di kepanitiaan saya pernah jadi ketua panitia porseni tingkat universitas. Di saat itu konflik sedang luar biasa, tapi alhamdulillah yang melalui kegiatan olahraga dan seni semua jadi akur kira-kira begitu. Kalau di level fakultas ya namanya ketua, dulu adanya Mapostek ya. Dulu di teknik namanya Mapostek. Ada Mapostek, kemudian ada LDKM gitu ya. Di kepanitiaan universitas selain di porseni tadi juga kita terlibat banyak. Kalau dulu tuh namanya apa ya? Kalau yang di ospek apa? Ospek universitas nih? Kalau sekarang MTMB. Dulu MTI, sebelum MTI itu apalagi lah ya. Di situ saya banyak terlibat selama 3 tahun, 4 tahun di kepanitiaan itu terlibat. Tapi lebih banyak suruh jadi wali kelas, mentor, guru, gitu. Jadi ada petugas lapangan ya, tugas lapangan. Kalau saya selalu dapatnya tugas kelas. Makanya sebagai wali kelasnya mereka. Jadi kan kalau dulu dibikin kelompok-kelompok ya. Di setiap kelompok itu ada induknya tuh, ada pembimbingnya. PJ kelompok mungkin kalau sekarang. Mungkin ya, kalau sekarang PJ kelompok mungkin ya. Tapi kalau dulu tuh kita istilahnya menjadi wali kelas. Nah, saya menjadi wali kelas mereka. Jadi kalau pas pelajaran kelas tuh kita ngisi. Yang namanya jadi guru favorit tuh saat itu. Oh gitu ya. Sisa-sisa. Iya, di zaman panitia tuh saya jadi instruktur terbaik lah saat itu. Kemudian di BEM kita menjadi ketua BEM. Ya diawali dengan karir awal lah di bidang ya di seksi-seksi gitu, kemudian naik ke sekretaris, setelah itu jadi ketua BEM. Tahun berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Ketua BEM tuh kalau tidak salah sekitar tahun 98. Ya, tahun 98 saya jadi ketua BEM. Kemudian tahun 99 tahun 99 saya jadi ketua himpunan mahasiswa mesin. Ya, tahun 99 itu saya berangkat ke Padang ya untuk mewakili Universitas Islam Asafia dalam hal ini himpunan mesinnya ya dalam kegiatan pertemuan mahasiswa teknik mesin Indonesia. Ya, dan alhamdulillah saat itu kita bisa bawa tuh kegiatan tersebut ke Asafia. Maka tahun 2000 kita menjadi tuan rumah pertemuan mahasiswa teknik mesin Indonesia. Pertemuan pertama di Padang, setelah itu kita langsung jadi tuan rumah. Di UIA. Keren banget nih. Kalau boleh tahu berarti Bang nih dari pertama memulai organisasi itu sebenarnya dari kegiatan-kegiatan gitu ya Bang ya. Jadi panitia, lalu ketua BEM dan juga menjadi ketua HMM. Dulu namanya bukan ketua, namanya presiden. Presiden. Presiden Himpunan Mahasiswa Mesin. Dan HMM itu kebetulan saya salah satu pendirinya. Bersama dengan Bang Sugiono, kemudian Bang Erwin, Bang Cepi, ini buat teman-teman dari pengurus HMM ya, biar tahu sejarah. Didirikan oleh mereka di tahun antara 97 atau 98 didirikan oleh kami. Kemudian saya kalau tidak salah tuh menggantikan Bang Sugiono, gitu ya, mengganti Bang Gion yang karena memang saat itu sudah dinyatakan lulus
Kalau sekarang nggak tahu aturannya ya, tapi dulu tuh Bang Gion itu sebetulnya belum selesai masa jabatannya. Tapi karena beliau sudah dinyatakan lulus, maka beliau secara sistem itu didemisionakan. Dan kemudian dilakukan rekrutmen baru secara terbuka, tidak secara otomatis menunjuk seseorang, tapi dilakukan lagi prosesnya, debat kandidat. Saya masih ingat betul saat itu saya salah satunya berkompetisi dengan Bang Fadlan Jani yang sekarang menjadi kepala sekolah SMA Asyafia 2. Nah, saya berkompetisi dengan beliau, akhirnya saya mendapatkan amanah untuk menjadi presiden mahasiswa mesin Asyafia. Gitu. Keren banget teman-teman, pengalaman yang sangat luar biasa ya, yang mungkin sekarang sangat jarang kita bisa seperti beliau gitu. Jadi benar-benar meningkat gitu ya pengalaman organisasinya. Baik Bang. Baik Bang, selain pengalaman organisasi, tentunya Abang juga punya pengalaman lain nih di luar organisasi. Abang punya nggak pengalaman yang mungkin paling berkesan selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Asyafia? Ada nggak yang paling berkesan gitu, selain di organisasi? Kalau di WIA ya, saya termasuk salah satu mahasiswa yang sempat kena blacklist, ya, bersama dengan 4 mahasiswa lainnya. Artinya kita berlima. Saya, Bang Gion, Bang Mustaqim, Bang Furkon, dan Bang Aep. Alhamdulillah saya masih cukup kuat ya memorinya ya. Itu berapa tahun yang lalu. Seingat saya tahun 98 mungkin ya, kurang lebih 97 atau 98. Kami saat itu demo, ya biasalah namanya anak teknik ya, selalu dengan dinamikanya. Dan kami kemudian masuk ke dalam radar gitu ya, yang dipantau oleh universitas, sampai akhirnya kami masuk ke dalam 5 daftar mahasiswa yang akan dikeluarkan. Ya, tapi karena kita kerjanya demo gitu ya. Kita demo. Dan kemudian demo itu berlanjut. Demo itu berlanjut bukan hanya di level universitas, karena kebetulan tahun 98 reformasi. Nah, jadi yang tadinya demo di dalam, akhirnya demo keluar. Iya. Jadi memang kami itu sebetulnya bagian dari anak-anak nakal ya, mahasiswa nakal. Tapi kenakalan kami itu kenakalan yang betul-betul sebetulnya dalam ranah menjalankan fungsi sosial kontrol sebagai mahasiswa. Ya, dimana kami juga ingin institusi ini menjadi lebih baik melalui cara berpikir kami gitu. Ya, kemudian alhamdulillah dilalahnya ya gitu ya, kita menjadi belajar lebih kuat lagi karena ternyata proses demokrasi saat itu berjalan luar biasa ya, terjadi masa reformasi, sehingga bukan saja bagaimana kami berjuang di dalam untuk memperbaiki kondisi, tetapi juga negara membutuhkan kehadiran mahasiswa saat itu. Ya, jadi ya udah kita turun ke lapangan, demo zamannya Pak Soeharto gitu ya, sampai kemudian tahun 99 saya harus melepas semua konsentrasi di organisasi, karena kemudian tahun itu saya harus fokus menyelesaikan proses akademis, karena kebetulan skripsinya bikin alat, jadi butuh konsentrasi yang lebih ekstra, kira-kira begitu. Keren banget. Ini mendengar pengalaman dari beliau nih, saya jadi penasaran nih Bang. Pengalaman-pengalaman yang tadi Abang ceritakan, bahkan hampir di DO dari kampus. Nah, pengalaman itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Bang di kehidupan Abang setelah kuliah, setelah lulus dari kuliah? Justru yang berpengaruh itu bukan demo. Jadi ada satu pengalaman organisasi di mana saya pernah menjadi koordinator penelitian teknologi tepat guna. Ya, justru itulah momentum kemudian akhirnya saya terjun di dunia konstruksi, saya terjun di dunia usaha. Bukan karena aktivitas demo semata ya. Itu memang melatih kita dari sisi mental. Tapi melatih kita dari sisi keilmuan itu adanya di rumah himpunan. Nah, pada saat saya aktif sebagai pengurus himpunan, kebetulan juga kami membangun kemitraan dengan salah satu perusahaan swasta ya. Nah, kita bermitra dan kemudian saya ditunjuk sebagai wakil dari mahasiswa menjadi ketua tim penelitian. Mahasiswa saya menjadi ketua tim penelitian. Ketua tim penelitian pengabdian masyarakat untuk pembuatan peralatan teknologi tepat guna. Kita beberapa kali saat itu ke Subang ya untuk melakukan riset, melakukan uji coba barang-barang, dan ada sekitar 37 mahasiswa yang saya koordinir ya untuk terlibat aktif di bengkel. Tidak sampai di situ,
Di level fakultas itu juga ada penelitian teknologi tepat guna yang dikomandoi oleh Pak Insinyur Damaduri. Beliau dosen, beliau ketuanya, dan saya bendaharanya di level fakultas. Jadi di level para dosen saya bendaharanya, di level mahasiswa saya ketuanya. Nah, justru itulah yang menjadi cikal bakal saya mengerti betul dunia teknik. Karena kalau cuma andelin dunia kelas, nanti ya nggak cukup ya. Kita lebih banyak teori karena S1 kan lebih banyak teori ya. Maka dunia prakteknya adanya di bengkel. Jadi anak teknik mesin nggak boleh alergi dengan bengkel. Gitu. Oke, ya. Mungkin buat teman-teman yang dari teknik mesin bisa nih ya dengerin podcast kali ini karena benar-benar keren banget pengalaman dari Bang Arif ini. Oke, Bang, selanjutnya aku penasaran dosen, kira-kira Abang punya nggak dosen yang paling mengesankan gitu selama Abang menjadi mahasiswa? Mungkin bahkan sampai sekarang gitu. Dosen yang paling mengesankan adalah dosen yang paling menjengkelkan. Saya berkirim Fatihah untuk almarhum. Ya. Jadi saat itu ada dosen namanya Pak Ion. Ya. Orangnya tinggi gede. Dan sampai hari ini dosen yang sangat berkesan itu beliau. Tapi berkesannya dalam sisi yang berbeda gitu ya. Karena ada satu mata kuliah beliau, seingat saya, pesawat angkat. Saya tuh susah betul nembus materinya. Susah betul. Seingat saya 3 kali harus mengikuti pelajaran tersebut. 3 kali saya harus mengulang dan nilainya masih sama. D juga. Sampai akhirnya saya menyerah di mata kuliah tersebut. Ya. Saya menyerah di mata kuliah tersebut. Jadi salah satu nilai saya di apa namanya tuh di FPS saya gitu ya nilai saya pokoknya untuk mata kuliah pesawat angkat seingat saya itu adalah nilainya D. Setelah itu saya nggak lagi ngambil ya karena nilai D itu boleh diizinkan 1 untuk seluruh SKS ya 146 itu boleh ada nilai D 1. Akhirnya saya menyerah di situ. Satu-satunya yang saya nggak bisa tembus itu. Padahal sudah berusaha ya, P3 kali, berarti memang bukan bakat saya di situ. Dan saya nggak pernah terlibat dalam dunia kerja yang berkaitan dengan pesawat angkat, gitu. Jadi jangan nyusahin mahasiswa ya dosennya. Jadi dosen yang paling mengesankan itu beliau. Mengesankan dalam hal sebenarnya dalam hal berbeda ya, tapi memang biasanya itu yang jadi kenangan ya Pak ya ketika sudah lulus kuliah. Ada satu nasihat ya, saya tambahin ya Alfia ya. Ada satu nasihat dosen saya yang sampai hari ini saya sangat pegang. Namanya Pak Damaduri. Dia sangat praktis, dosen praktisi, betul-betul orang lapangan ya. Tidak banyak bercerita, gitu artinya tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Dia katakan ke saya begini, dan sampai hari ini saya ingat betul. Arif, gitu bahasanya dia udah begitu. Arif, kalau kamu mau bodoh, bodohlah di sini. Itu beliau sampaikan. Arif, kalau kamu mau bodoh, bodohlah di sini. Tapi kalau kamu sudah keluar dari sekolah, tunjukkan bahwa kamu punya sesuatu. Jadi pada saat saya belajar di kampus, ya saya betul-betul berperilaku sebagai orang bodoh. Artinya saya haus ilmu, saya pengen cari tahu, saya terus bertanya, dan banyaklah berbuat salah. Artinya banyak berbuat salah itu bukan melakukan kesalahan ya. Artinya kita belajar. Dengan belajar kan kita tahu banyak masalah kita kan. Tahu oh ternyata saya belum kuasa ini, ternyata saya belum bisa ini, ternyata saya belum tahu itu dan lain sebagainya. Jadi kalau mau bodoh, kamu harus bodoh di sini. Gitu. Kalau kamu mau salah, salahlah di sini. Karena inilah rumah belajar. Gitu. Kalau di luar kamu harus tunjukkan sesuatu. Nah itu yang menjadi terngiang-ngiang terus. Wah benar nih. Gua kalau di luar gua harus eksis nih. Kalau di luar saya harus sesuatu nih. Kira-kira begitu ya. Nah jadi dalam konteks motivasi Pak Damaduri adalah dosen favorit saya. Ya, di sisi yang berbeda tadi, aduh yang nggak lulus-lulus itu cukup berkesan juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak dosen nih Pak. Sebenarnya masing-masing dosen punya luar biasa. Tapi karena harus menentukan kan, saya menentukan 2 nama itu. Oke, ya. Dan beliau berdua udah ada yang ngomongin? Seingat saya Pak Damaduri alhamdulillah masih sehat. Beliau menjalankan bisnisnya di bidang konstruksi. Sampai hari ini kami masih sering berkomunikasi. Tapi kalau Pak Ion saya kurang tahu persis ya. Berita terakhirnya apakah masih ada gitu ya. Tapi yang hari ini juga saya masih terkesan dan masih sering berkomunikasi dengan Pak Dekan kita, mantan Pak Dekan. Ya Pak Kusnan Nuryadi selalu sehat selalu ya Pak Kusnan ya. Beliau masih aktif di Pesus. Oh, oke. Keren pokoknya ya. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir Bang.
Siap. Ya, setelah tadi kita berbincang-bincang tentang pengalaman pribadi dari Bang Arif ini, saya mau mengaitkan nih dengan kampus kita. Karena kan seperti yang kita tahu di Pondok Gede sendiri itu ada banyak kampus, ya Bang ya. Nah, mengapa pada saat dulu Abang memilih UIA dan sebenarnya apa sih bedanya UIA dengan kampus lain? Nah, ini pertanyaan jujur apa bohong nih? Apa adanya aja Bang. Apa harus apa adanya? Ya, ada ya. Ini pertanyaan yang tidak mudah, ya. Pertanyaannya sebetulnya simpel, tapi jawabannya tidak mudah karena kita harus jujur ya. Kalau kita mau mengatakan bahwa pilihan prioritas adalah A, B, C, saya rasa zamannya saat itu kita belum berpikir sejauh itu ya. Ada sejarah yang menentukan, pada akhirnya kemudian kita masuk ke sini, gitu. Saya tidak tahu kenapa saya harus masuk ke sini, tapi yang saya tahu kakak saya memilih untuk menetapkan saya di sini, gitu, ya. Karena saat itu saya hanya lulusan SMA, yang saya tidak tahu informasi detail, gitu ya. Tetapi karena kakak saya adalah sarjana, saya tahu apa yang diputuskannya pasti itu yang terbaik, kira-kira begitu. Dan beliau membawa saya ke sini dengan memasukkan saya ke Fakultas Teknik Mesin, karena memang saya pilihannya hanya ke ilmu teknik. Walaupun awalnya nih ya, gitu, saya inginnya di kedokteran. Tapi kalau saya di kedokteran, saya nggak ketemu Alfia hari ini. Gitu. Betul ya? Iya. Oke, berarti sebenarnya karena memang sudah ditetapkan oleh kakak Abang gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya Abang punya nggak sih persepsi gitu, bedanya UIA dengan kampus lain itu apa ya untuk sekarang? Iya. Kalau saja saya tidak di Asafia, tentunya mungkin saja pergaulan itu tidak seindah di sini ya. Kita di sini terkontrol karena apa? Kita cukup banyak dijejeli materi-materi keagamaan. Ini menariknya, ya. Di kampus lain mungkin materi keagamaan tidak lebih banyak dari kita ya. Di kita SKS yang cukup besar ya untuk materi keagamaan. Dan ini menjadi bekal, menurut saya bekal untuk kita memperkuat baik secara moral, secara akhlak. Dan ini menariknya, gitu ya. Menariknya di Asafia adalah karena menyatukan ilmu dan agama. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan Pak Kiai juga sudah menetapkan bahwa ilmu itu dan agama itu tidak boleh jauh dari teknik, tidak boleh jauh dari sains. Jadi orang teknik di Asafia itu kalau disuruh jadi imam, insya Allah udah siap. Insya Allah ya. Boleh dicoba deh teman-teman ya, jadi imam. Kan jadi imam ya kan? Iya, oke. Mungkin segini lagi, padahal kita tuh pengen banget, masih banyak banget pertanyaan yang masih cukup bikin penasaran ya teman-teman. Tapi sampai di sini pertemuan podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bang Arif sudah mau datang menjadi tamu di podcast UIA. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah keren banget pengalaman yang tadi sudah beliau ceritakan dari Bang Arif ya. Dan sebenarnya banyak banget nih Bang pertanyaan-pertanyaan yang masih cukup bikin penasaran. Tapi mungkin untuk hari ini sampai di sini saja terlebih dahulu pertemuan kita. Dan buat teman-teman jangan pernah bosan, terus tonton podcast UIA di channel YouTube Duta UIA ya, karena kita pasti bakal rutin ngeluarin video-video podcast ya, konten-konten podcast di YouTube kami. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share video-video kita di channel Duta UIA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.